Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitana lakum aduun fattahiduhu aduan. Perhatikan Allah berfirman, ya ayyuhan nasu wahai manusia, inna wa'dallahi haqqun, bahwa sesungguhnya janji Allah itu benar. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa semua janji Allah itu benar dan pasti terjadi. Adapun janji Allah itu sebenarnya janji-janji Allah itu banyak bentuknya. Baik janji yang berdasarkan firman-firman-Nya dalam kitab-kitab suci yang disampaikan oleh para rasul, maupun janji-janji dalam sunnah atau hukum yang sudah ditetapkan. Dalam firman-firman-Nya yang disampaikan oleh para rasul, utamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu benar dan pasti terjadi. Misalnya tentang orang-orang mukmin yang beriman dan mengerjakan amal soleh dengan ikhlas, maka semua amal solehnya itu akan diterima dan dicatat dan akan dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Dan besok orang mukmin itu akan selamat dari siksaan Allah, azab Allah, dan akan mendapat rahmat dan ridho Allah. Mereka masuk ke dalam surga. Apa yang dijanjikan Allah ini benar dan pasti terjadi. Sebaliknya janji-janji Allah bahwa manusia anak cucu Adam yang tidak beriman kepada Allah, yang menyekutukan Allah, yang mengingkari Allah, walaupun dalam kehidupannya di dunia banyak mengerjakan kebaikan, namun semuanya akan sia-sia. Dan besok di akhirat mereka akan disiksa di neraka selama-lamanya. Itu pasti, itu janji Allah benar dan pasti terjadi.
Besok akan ada hari kiamat. Dan setelah ada hari kiamat, ada yaumul ba'as, ada yaumul hisab. Itu benar dan pasti akan terjadi. Itu contoh edengaki janji Allah yang berdasarkan firman-firman. Adapun contoh janji-janji Allah dalam bentuk sunnahnya, dalam bentuk hukum yang sudah ditetapkan, itu benar dan pasti terjadi. Misalnya, edengasi Allah dalam sunnahnya, dalam hukum alam yang sudah ditetapkan, bahwa ada yang namanya hukum yang menerangkan tentang kekekalan benda, kekekalan energi. Bahwa benda di dunia ini tidak akan musnah, tidak akan hilang, tapi hanya mengalami suatu perubahan. Dan perubahannya itu tidak akan berkurang dan tidak akan lebih. Misalnya, sebatang pohon atau lembar kertas ketika kita terbakar, dan kertas itu menjadi lenyap, tidak ada. Kayu yang kita bakar tidak ada, menjadi abu. Nah, sebenarnya pohon atau kertas yang terbakar itu tidak hilang, tetapi hanya berubah menjadi bentuk atau unsur-unsur yang lain. Sebagian menjadi energi, sebagian menjadi karbon, sebagian lagi menjadi abu. Dengan ukuran yang pas, tidak kurang dan tidak lebih. Seandainya waktu diputar mundur, maka kertas yang tadi lenyap akan kembali berbentuk kertas semula dengan tidak berkurang dan tidak lebih. Sebatang rokok yang sudah hancur musnah dibuang di tanah, puntungnya, lolongnya, seandainya diputar kembali waktu, maka semuanya akan kembali berbentuk rokok seperti ketika masih belum tidak terbakar. Nah, ini janji Allah. Waktu bergerak melengkung dengan lengkungan positif, maka waktu itu bergerak mengarah ke titik awal. Ini adalah janji Allah, dan itu benar. Sebatang pohon yang tadinya berupa tanah tumbuh menjadi pohon berbuah dengan daunnya rontok. Setelah dua roboh lagi, hancur lagi, kembali menjadi tanah. Ini adalah janji Allah. Itu contoh edengaki. Ketika api kita pegang panas, ini adalah janji Allah. Semua bentuk-bentuk hukum yang ada dalam alam semesta ini adalah merupakan bentuk daripada janji Allah yang sifatnya kauniyah.
Oleh karena itu, karena hukum Allah ini hak benar, maka semua makhluk termasuk manusia, utamanya manusia, tidak bisa lepas, tidak bisa menghindar dari janji Allah tadi. Jadi kita manusia ini dan semua makhluk tidak bisa lepas, tidak bisa luput, tidak bisa menghindar dari janji Allah. Yakni tidak bisa lepas menghindar dari hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, bisa ke situ perhatikan yang dimaksud dengan makna bahwa sesungguhnya janji Allah itu benar. Lalu pas Allah berfirman wala taqurannakumul hayatud dunya. Nah, bisa kira apa? Hai manusia, janganlah sampai kehidupan dunia itu benar-benar menipu kamu sekalian. Sehingga kehidupan dunia yang menipu kamu itu menjadikan kamu menentang hukum Allah, menentang janji Allah. Saya ulangi, wahai manusia, maka janganlah kamu sekalian ditipu oleh kehidupan dunia, sehingga kamu sekalian mau menentang janji Allah. Makanya perhatikan, Jalalain menafsirkan, janganlah kehidupan dunia benar-benar menipu kamu anil iman dari keimanan. Tadi kan sudah saya contohkan janji Allah yang berdasarkan firman-Nya bahwa manusia anak cucu Adam yang beriman, beramal soleh, tunduk patuh kepada Allah, maka manusia itu akan selamat dari murka dan siksaan Allah dan akan mendapat rahmat Allah. Tetapi karena manusia itu tertipu oleh kehidupan dunia, tetapi karena manusia itu tertipu oleh kehidupan dunia, ia lalu menentang hukum Allah, menentang janji Allah, menentang janji Allah, yakni tidak beriman kepada Allah atau tidak mengerjakan amal soleh, beriman kepada Allah tapi tidak mengerjakan amal soleh, tidak mau tunduk patuh pada hukum Allah, menentang Allah, maka apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi, di mana manusia itu besok akan mendapat siksaan Allah dan mendapat murka Allah, masuk ke dalam neraka, disiksa oleh Allah. Jadi saya maksud dulu makna dari penafsiran Jalalain, janganlah kamu sekalian ditipu oleh kehidupan dunia sehingga mau menentang hukum Allah atau menentang janji Allah, karena janji Allah itu benar dan pasti terjadi.
di mana tadi semua makhluk, khususnya manusia, tidak bisa menghindar dari hukum Allah. Dari semua bentuk janji Allah. Diulang lagi oleh Allah, wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah sampai penipu benar-benar menipu kamu sekalian billahi pada Allah. Ingati, dan janganlah penipu benar-benar menipu kamu sekalian billahi pada Allah. Apa yang dimaksud dengan billahi? Perhatikan penafsiran Jalalain. Fi hilmihi wa ibhalihi. Fi hilmihi, dalam kehalimannya Allah, wa imhalihi, dan penangguhannya Allah. Allah ini kan maha hilim. Maha hilim ya hilim. Ngaji pandangannya itu sangat luas. Tidak gampang marah. Ini hilim. Contoh kedua ngaji. Ada manusia yang memiliki sifat hilim. Diistilahkan dengan mudah, diterjemahkan dengan mudah, dengan bahasa Madura, hilim ya sifatnya skoro, laut. Jadi diumpamakan sifat hilim itu, diumpamakan, digambarkan sifat hilim ini dengan lautan skoro. Jerman, lautan. Bagaimana lautan kan luas. Contoh sifat hilim itu misalnya, dengar sih. Ketika ada orang berbuat jelek misalnya, ada orang berbuat jelek, melakukan kejelekan. Misalnya ini ngaji, ada seseorang mencuri. Ngaji, ya tidak langsung menyalahkan, masih dilihat dulu. Kenapa orang itu berani mencuri? Sebab tentu dia akan ada sebabnya dia mencuri. Kalau orang itu keadaannya baik-baik saja, tentu dia tidak akan mencuri. Karena dia tahu mencuri itu bukan hanya larangan Allah saja,
larangan agama, tapi juga larangan pemerintah misalnya. Ingat, dan jelas mencuri merugikan orang, menyusahkan orang. Tapi kenapa dia berani mencuri? Pasti ada sebabnya. Ternyata sebabnya adalah dengan benar, dia mencuri karena ditagih hutang, ditagih otak, andi otak tak kuat majer, tidak mampu membayar bukan karena disengaja, tapi karena memang usahanya gagal, rugi. Sedangkan orang yang punya hutang terus memaksa, sampai-sampai mengancam kalau tidak segera bayar maka akan dipolisikan misalnya, atau akan dipukul misalnya. Ya diteliti dulu kenapa dia tidak bisa bayar. Ternyata memang bukan karena sengaja, tapi karena memang usahanya gagal rugi. Jadi lagi. Nah, maka akhirnya orang yang mencuri itu bukan hanya dimaaf, tapi malah mendapat bantuan untuk membayar hutangnya. Dengan jaminan, misalnya, kamu harus bekerja atau apalah untuk mengganti bantuannya tadi. Atau kamu boleh, saya bantu kamu membayar hutang, kamu hutang kepadaku dalam jangka yang lama 1 tahun. Misalnya. Nah, itu bentuk sifatnya kerennya. Jadi melihat sesuatu itu, ngaji. Tidak hanya melihat di permukaan, tidak melihat pada ujungnya, tapi diteliti sampai ke penyebabnya. Kenapa begitu? Ini ngaji. Nah, Allah Maha Hilim. Allah mengetahui ngaji dulu. Jadi Allah mengetahui lebih luas dari yang tadi sudah saya contohkan. Ada yang memberi makna demikian, sifat hilim. Dan ternyata orang tidak semuanya, ya memang semua orang punya potensi untuk memiliki sifat hilim. Perbedaannya hanya kadarnya, ukurannya saja antara satu orang dengan orang yang berbeda. Sehingga supaya mudah dipahami, ada orang memandang sesuatu perkara hanya 1 jengkal, ada orang yang lain 1/2 meter, ada orang lain sampai 1 meter, dan seterusnya. Negasi. Mungkin sebagai contoh,
fitrah ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah. Tiba-tiba tentaranya membawa pencuri, melapor kalau ada pencuri yang kalau melihat daripada barang yang dicuri, maka pencuri itu harus dipotong tangan. Saksi ada, bukti ada. Ingat ini. Karena Sayyidina Umar punya sifat kilim, laporan itu diterima tapi tidak langsung diiyakan. Begini, laporan kamu sudah saya terima, tapi saya masih belum memutus iya atau tidak. Saya akan masih menyelidiki kenapa orang itu mencuri. Ingat, ternyata setelah diselidiki, orang itu mencuri karena anak-anaknya tidak ada yang bisa dimakan. Ternyata dia sudah sangat krisis, usahanya sangat gagal. Berhari-hari istrinya dan anak-anaknya tidak makan. Minta bantuan kepada orang, masyarakat sekitarnya pun juga sama mengalami kekrisisan. Sedangkan pemerintah tidak memperhatikan. Akhirnya dipanggil si pencuri itu oleh Sayyidina Umar. Kamu tahu kalau mencuri itu dilarang oleh Allah, benar. Dan kamu sudah tahu janjinya kalau mencuri itu tangannya harus dipotong, benar, saya tahu. Kenapa kamu berani mencuri? Dia menjawab, saya rela berkorban tangan saya dipotong asal anak saya bisa makan. Akhirnya pencuri itu dimaaf oleh Sayyidina Umar. Malah Sayyidina Umar meminta maaf. Mengapa? Karena tadi ada pejabat yang tak peduli kepada masyarakatnya yang sedang mengalami krisis. Jadi pencuri itu tidak dipotong, malah mendapat bantuan, malah pemerintah meminta maaf karena pemerintah lalai. Jadi ngaji tidak memperhatikan kehidupannya. Nah, itu contoh kembangan sifat kirim. Kemudian wa imhalihi, penangguhannya Allah. Dalam Al-Quran banyak disebutkan Allah menangguhkan azab khususnya kepada orang-orang kafir musyrik. Manusia yang mengingkari Allah, yang menyekutukan Allah, bahkan yang sangat menentang Allah, dibiarkan oleh Allah hidup di dunia, masih diberi rahmat oleh Allah, diberi nikmat. Mereka dibebaskan berkehendak apa saja, melakukan apa saja di dunia. Janji Allah akan diberikan nanti siksaan Allah kalau mereka tidak bertaubat, maka Allah akan menyiksa nanti di akhirat. Ingat, janji Allah akan diberikan kepada mereka besok di akhirat. Nah, inilah yang dimaksud dengan penangguhan. Penangguhan siksaan pada orang kafir musyrik. Penangguhan siksaan pada manusia yang menentang Allah. Kembali kepada makna dan moral ayat ini. Allah berfirman, wala yughrannakum wala yaghrannakum billahil gharur.
Janganlah sampai penipu menipu kamu sekalian billahi pada Allah. Janganlah penipu menipu kamu sekalian billahi pada Allah. Jalalan memberi makna al-garur apa sakit? As-syaitan, setan. Jalalan menaksudkan yang dimaksud penipu adalah setan. Janganlah penipu yakni setan menipu kamu sekalian billahi pada Allah. Nah, menipu kamu sekalian billahi pada Allah, jalalan memberi makna menipu kamu sekalian pada maha kilimnya Allah dan maha menangguhkannya azab pada Allah. Ini ngerti. Maha kilimnya Allah. Jangan sampai ini ngerti. Jangan sampai menjadikan kita tertipu oleh setan. Tadi kan sudah dijelaskan makna dari sifat kilim. Makanya kehendak Allah. Di mana Allah melihat manusia yang melakukan kedurhakaan tidak melihat pada permukaannya, pada ujungnya, tapi dilihat dulu mengapa orang itu durhaka. Sehingga apabila memang orang itu yang melakukan maksiat itu karena ada penyebab dan penyebab itu yang tak bisa dihindari, bisa saja Allah takdir memaafkan. Nah, maha memaafkannya Allah karena sifat ilimnya ini, jangan sampai ingat menipu kita karena tipu daya setan. Karena tipu daya setan. Bab setan akan bisa menjadikan sifat hilimnya Allah ini sebagai tipuan bagi kita. Contoh kedua. Ini setan. Cerita tentang Nabi Adam yang akhirnya berani melanggar larangan Allah mendekat kepada pohon yang dilarang. Jadi ngaji, pada awalnya setan kan sudah pada awalnya Nabi Adam tahu bahwa semua apa yang ada di dalam surga boleh dimakan, boleh dimanfaatkan. Hanya satu pohon tidak boleh didekati. Ini adalah hukum Allah, ketetapan Allah. Jadi ada satu pohon yang tidak boleh didekati, apalagi sampai dimakan buah. Setan tunduk patuh kepada hukum Allah. Nah, ini oleh setan dijadikan tipu daya. Dijadikan tipu daya. Wahai Adam, kamu tahu kenapa pohon itu tidak boleh didekati? Ya tahu. Tahunya saya pokok Allah melarang kalau pohon itu tidak boleh didekati, apalagi kalau sampai
buahnya dimakan. Setan berkata, kamu tahu, itu karena kamu tidak dikehendaki oleh Allah kekal di dalam surga. Kamu suatu saat akan dikeluarkan dari surga. Kamu akan ditaruh di bumi. Nah, pohon itu adalah pohon khuldi. Maksudnya, siapapun yang makan buah pohon itu akan kekal di dalam surga. Makanya kamu dilarang mendekat, takut kamu makan buah khuldi itu dan akhirnya kamu tidak bisa dikeluarkan dari surga. Selamanya di dalam surga. Nah, ini tipu daya setan. Jadi ingat, sebutan pohon khuldi itu bukan penjelas, bukan dari firman Allah, tapi itu adalah sebutan yang merupakan tipu daya setan. Makanya pertama tidak percaya. Akhirnya karena tidak berhasil, istrinya Siti Hawa yang ditipu oleh setan. Akhirnya tertipu yang namanya Siti Hawa. Begitu sudah Siti Hawa tertipu, akhirnya merayu Nabi Adam. Makanya begitu keduanya berani melanggar firman Allah, mendekat kepada pohon, langsung secepatnya keduanya memakan buahnya karena kepingin lama selamanya di dalam surga. Jadi kita jawab, ini bentuk tipu daya setan. Ini sudah merupakan larangan Allah, masih bisa dijadikan tipuan oleh setan. Apalagi sifat baiknya Allah, sifat hilirnya Allah, sifat menangguhkannya Allah, sifat menangguhkannya azab Allah, jelaskan oleh setan akan dijadikan alat penipu. Itulah yang dimaksud menurut penafsiran Jalalain. Besarnya kayak apa? Kenapa beliau mengatakan billahi aifi hilmihi wa imhani? Janganlah sampai setan menipu kamu sekalian tentang sifat-sifat Allah. Misalnya sifat maha memaafkannya Allah, sifat maha hilimnya Allah, sifat maha menangguhkannya azab bagi Allah. Ingat ini. Ijak mula setan lala lakonin maksiat dia. Allah yang maha nyeger, maka Allah maha hilim. Dengan kehilimannya Allah nanti bisa memaafkan perbuatan kamu. Nah, bisa seperti itu nanti bentuk tipu daya setan. Ya, kalau kita edingati memahami penafsiran Jalalain, insyaallah. Sedangkan Ashawi nampaknya memperkuat penafsiran Jalalain. Beliau mengatakan qauluhu fi ilmihi ay bisababihi wal makna la taj'alu ilmahu wa imhalahu
sababan fi ittiba'ikum syaitana. Makna ayat ini menurut Ashawi dengan latat alu, wahai manusia, janganlah kamu menjadikan pada sifat ilimnya Allah dan sifat menangguhkannya ada pada Allah sababan menjadi sebab fi ittiba'ikum dalam mengikutinya kamu asyaitonah pada syaitan. Jadi sifat hilimnya Allah dan sifat menangguhkannya ada pada Allah itu menjadi sebab kamu mengikuti tipu daya setan. Ini ngerti. Cek mulai kembali kepada cerita Nabi Adam tadi, wahai Adam, janganlah ngerti. Maha mengampuninya Allah, maha belas kasihnya Allah menjadi sebab kamu mau mengikuti tipu daya setan. Semula dari jadi Ashawi nampaknya mendukung pada apa yang dikatakan, ditafsirkan oleh Jalalain. Ada yang menafsirkan dengan wala yakunun lakum billahil garuh. Janganlah setan dalam huruf penipu sungguh menipu kamu sekalian billahi pada melupakan Allah atau pada pada melupakan Allah atau pada takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah. Ada yang menafsirkan dia. Jadi sampai setan ya menipu bila pada tidak takut pada Allah, pada tidak takut pada Allah atau tidak pada ingat kepada Allah. Jadi maksudnya bergantung kemana yang dituju pada Allah, apa kepada takut kepada Allah, menipu supaya kamu tidak ingat kepada Allah, tidak takut kepada Allah, atau ingat ya bisa seperti itu. Saya menafsirkan demikian. Karena setan memang berusaha untuk menipu. Makanya pas Allah Ta'ala kedua besar kita. Inna syaitana lakum aduun koma. Bahwa sesungguhnya setan bagi kamu sekalian wahai manusia adalah musuh. Fattahiduhu aduan. Maka hendaklah kamu sekalian menjadikan setan benar-benar sebagai musuh. Ingat, sesungguhnya setan itu wahai manusia bagi kamu sekalian adalah musuh. Oleh karena itu, maka hendaklah kamu sekalian menjadikan setan itu benar-benar sebagai musuh. Nah, jangan sampai setan ini kamu anggap, kamu jadikan sebagai teman, sebagai sahabat.
Tapi jadikanlah setan itu sebagai musuh. Artinya bahwa kita setiap saat harus selalu siap siaga menghadapi musuh kita, setan. Karena setan memang sudah menyatakan di hadapan Allah akan memusuhi manusia, anak cucu Adam. Setan karena sangat marah, dendam. Mengapa? Karena setan akhirnya dimurkai dan dikutuk oleh Allah. Karena Nabi Adam karena manusia. Setan sebelum Allah mencipta manusia adalah termasuk makhluk yang dekat dengan Allah. Tapi begitu Allah mencipta manusia dalam kurung Nabi Adam, akhirnya setan dimurkai oleh Allah, bahkan dikutuk sampai ke anak cucunya selamanya. Makanya setan sangat dendam. Karena dendam yang berjadi, berusaha akan mencelakakan manusia anak cucu Adam sampai masuk ke dalam neraka. Jadi sudah jelas setan dan semua anak cucunya adalah memusuhi kamu. Oleh karena itu, wahai manusia, kamu sekalian harus menjadikan setan benar-benar sebagai musuh. Jadi makna kedua besar kita. Fatakhiruhu aduan. Hendaklah kamu sekalian menjadikan setan itu sebagai musuh. Bita'atillahi, dengan tunduk patuh kepada Allah. Ilalan mengatakan, dengan kamu menjadikan setan, saya ulangi, hendaklah kamu sekalian, wahai manusia, benar-benar menjadikan setan sebagai musuh dengan tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah ini intinya sebagai cara kita, kerjaan kita untuk menjadikan setan sebagai musuh. Wala tuti'uhu, dan janganlah kamu sekalian mengikuti kehendak dan tipu daya setan. Jadi kalau makna daripada khususnya keluar layar kuronakum billahil garun, inna syaitana lakum aduun fatakhiduhu aduan. Perhatikan. Ketika orang melakukan ibadah haji, ketika ada orang mukmin melakukan ibadah haji, salah satu daripada ibadah haji itu ada jumarot. Jumarot ya, melempar kerikil pada tubuh. Ada 3 tubuh yang harus dilempari batu. Jumratul Aqabah,
pula ada jumroh wusta. Ingat ini. Yang namanya ibadah jumroh ini, jamaah haji setelah selesai umroh, setelah selesai wukuf di Arafah, ya dengati. Kerjaan orang yang melakukan wukuf adalah hanya membaca istighfar, memohon ampun. Lalu diperintah setelah wukuf, setelah sore, setelah maghrib boleh disuruh pergi ke Mina dengan lewat dulu di Musdalifah. Di Musdalifah harus bermalam walaupun sebentar, mabit. Jadi Musdalifah ya ada di tengah jarak antara Arafah dan Mina. Nah, ketika mabit di Musdalifah, jamaah haji itu diperintah mengambil kerikil, alat beliker, untuk nanti dilemparkan ke tugu di Mina. Tinggal menghitung sekarang. Pokok mengambil kerikil banyak dulu, sampai habis. Nanti tinggal dihitung. Ini ngaji. Lalu setelah selesai bermalam walaupun sebentar, waktu dini hari, para sepuh boleh mulai pergi ke Mina. Sesampainya di Mina boleh langsung jumroh Aqabah, melempar batu, melempar kubu 7 kali, lalu bermalam di Mina. Kalau mengikuti nafar awal, bermalam 3 malam. Kalau nafar tsani, bermalam 4 hari. Nah, selama 3 hari atau 4 hari itu, jamaah haji wajib melakukan jumroh, pelemparan batu ke tugu. Jadi tubuh dilempari batu 7 kali. Itu kan terlihat seperti permainan. Tugu, tahu apa tugu? Apa maturan tugu? Ialah pokok berdebangunan mancing tembok. Sekarang besar sudah. Disuruh lempar 7 kali. Ngakui beli. Nah, ternyata jumroh ini bukan mainan, tetapi memiliki makna yang sangat esensial, yang sangat mendalam dan harus dilakukan. Pada intinya jumroh ini adalah, ini ngaji, melempar kelingking ke tubuh itu adalah sebagai bukti atau sebagai perbuatan bahwa kita ini
menjadikan setan sebagai musuh. Hati. Jadi pekerjaan jumroh itu sebagai pengakuan bahwa setan adalah musuh dan harus dijadikan musuh. Mengapa? Karena ini adalah latar belakangnya dulu. Ketika Nabi Ismail setelah rela akan disembelih untuk dijadikan kurban, lalu beliau berangkat menuju ke tempat penyembelihan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, di tengah perjalanan itu Nabi Ismail digoda, ditipu oleh setan. Jadi pertama setan menipu, mengganggu Nabi Ismail. Artinya mengajak Nabi Ismail untuk tidak pergi ke tempat penyembelihan. Jadi ngaji. Setan menipu Nabi Ismail. Wahai Nabi Ismail, kamu ini kok ditipu, mau ditipu, dirayu ditipu oleh Nabi Ibrahim. Mana ada Allah menyuruh manusia supaya membunuh anaknya? Tidak ada. Pokoknya Nabi Ismail ditipu daya oleh setan supaya balik tidak mau dikorbankan, disembelih. Ngaji. Ternyata Nabi Ismail tidak tergoda, malah melempari setan tadi 7 kali. Dilempar masih ada, dilempar masih ada, sampai 7 kali setan lari, berangkat lagi. Datang lagi setan, menipu lagi, merayu lagi dengan perkataan dan tipuan yang baru. Nabi Ismail tidak tertipu, dilempari batu sampai 7 kali, sampai nanti 3 kali. Setan tidak berhasil. Akhirnya Nabi Ismail sampai ke tempat yang sudah ditentukan. Dan di situ Nabi Ismail berbaring untuk disembelih. Jadi ini ngaji. Jamaah haji melempar tugu itu karena ada sejarah Nabi Ismail menjadikan setan benar-benar musuh, dilempari batu. Menggoda Nabi Ismail, dilempar batu sampai 7 kali, baru setan itulah datang lagi, dilempar sampai 7 kali lagi. Jamaah haji ketika melakukan jumroh, ketika melempar batu pada tubuh itu, harusnya bahwa saya akan menjadikan setan sebagai musuh. Buktinya, aku akan melempar dengan batu sekarang. Jadi, begitu melempar batu ini sebagai bukti bahwa aku menjadikan kamu, wahai setan, sebagai musuh. Dan aku tidak akan pernah menyerah, kalah pada tipu daya kamu. Dilempari batu begitu saja. Jadi jumroh itu bukan mainan, tapi sebagai pembuktian secara lahir bahwa kita meyakini bahwa setan adalah sebagai musuh
Dan kita menjadikan setan benar-benar sebagai musuh. Dengan bentuk kita melempari tubuh. Tubuh jadi anggaplah sebagai setan. Lihat. Jadi ya. Makanya ketika ada orang yang melakukan jumroh paham, jadi benar-benar kadang-kadang sampai histeris, sampai ada yang menangis, sampai ada yang marah-marah kepada setan. Nah, jamaah haji Indonesia karena umumnya jamaah haji itu adalah orang yang tidak punya ilmu, ya melakukan lemparan batu sambil ketawa-ketawa, sambil kerja. Kok ke depan? Ya, lawan nanda dosa tak sata. Kalau berikan, pokoknya akhirnya tidak tahu apa maknanya, apa tujuannya jumroh itu tidak paham. Karena umumnya kan orang tidak tahu, tidak punya ilmu yang jamaah haji. Ya, kemudian yang dimaksud dengan firman Allah kembali dulu kepada dia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jadi tadi setelah Allah berfirman, hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak benar. Maka janganlah kamu sekalian tertipu oleh kehidupan dunia. Nah, apa yang difirmankan oleh Allah, janganlah kehidupan dunia bisa menipu kamu. Ini memberi pesan pada kita bahwa ternyata kehidupan dunia ini memang bisa menipu. Jadi kehidupan dunia ini bisa menipu. Ingat, mengapa? Karena kehidupan dunia ini adalah suatu kehidupan yang bukan sesungguhnya. Dalam firman Allah yang lain, Allah sudah berfirmankan dan bahwa nama hayatud dunya lahun wa la'ibun. Dalam Allah. Coba ini. Coba. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda-gurau. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Jadi kehidupan di dunia ini menurut Allah permainan dan senda-gurau. Artinya kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Permainan. Namanya permainan kan ideasi. Kan bisa menipu. Senda-gurau kan bisa menipu. Contoh, cantik.
Ini bukan cantik yang sesungguhnya. Cantiknya wajah itu kan karena ketika wajah itu masih bagus lah. Maksudnya orang cantik itu ketika masih muda. Semakin tua kecantikannya sudah mulai hilang sedikit. Semakin tua semakin banyak hilang. Begitu sudah tua hilang cantiknya. Yang timbul perot, keriput. Ingat, apalagi kalau sampai terkena penyakit stroke misalnya. Bisa kan orang yang stroke yang diserang pembuluh di bagian wajah akhirnya bisa perot. Bisa perot. Jadi ternyata cantik wajah itu tidak sesungguhnya. Buktinya mengalami perubahan yang cepat. Ini ngaji. Ini ngaji. Marning, Bapak Marning, Pak. Ini potan. Gurih. Apa boleh katakan perempuan jenojen. Tapi orang kita banyak gulung. Di atas gulungnya bawah gulung. Jelas kan makanan marning itu musuh baginya. Ya marning pun dia kok sakit gigi. Jadi enaknya marning adalah tidak sesungguhnya. Enak bagi orang yang giginya sehat, gampang ada itu. Atau orang segi mudah, mana puas lah sudah gigi lebih dia marning. Jelas kan? Jadi sudah jelas bahwa kehidupan dunia ini tidak sesungguhnya, tetapi hanyalah suatu permainan. Dan senda gurau berarti kehidupan dunia ini menipu sebenarnya. Para ilmuwan mengatakan bahwa sebenarnya kehidupan dunia ini tipu daya dari sinyal-sinyal listrik yang ada dalam tubuh kita. Apa yang kita lihat, itu kan sinyal listrik. Apa saja yang kita lihat, itu kan kita tidak melihat benda yang kita lihat, tapi melihat gambarnya di dalam otak kita. Ingat, ketika kita melihat orang cantik, sebenarnya kita tidak melihat wajah atau tubuh wanita itu. Kita melihat adalah sinyal listrik yang dipancarkan ke mata kita. Yang pertama, ingat, cahaya yang dipantulkan ke mata kita, lalu oleh mata kita dirubah sinyal listrik, dikirim ke otak.
Di dalam otak ada layarnya. Selama otak kita, selama alat-alat yang kita miliki normal, maka normal. Tapi kalau tidak normal, maka apa yang kita lihat itu tidak seperti orang yang melihat, orang lain yang melihat. Misalnya ketika kita melihat pohon daunnya berwarna hijau, itu karena kalau alat-alat yang ada dalam tubuh kita normal. Kalau tidak normal, bisa saja warna hijau itu tidak ada. Warna daun itu yang bagi orang lain hijau, bagi kita bisa malah menjadi warna yang lain. Bisa menjadi warna yang lain. Jadi sudah jelas bahwa kehidupan dunia ini karena bukan yang sebenarnya, tetapi hanya tipu daya dan permainan, maka jelas sifat atau tabiat kehidupan dunia ini adalah tipu daya, menipu. Itulah makanya Allah pas adabu, janganlah sampai kehidupan dunia benar-benar menipu kamu sekali. Karena memang kehidupan dunia ini adalah sifatnya menipu karena tidak yang sebenarnya. Oleh karena itu maka pakailah kehidupan dunia ini hanya untuk sarana ibadah, sarana kita untuk menjalankan ibadah, sarana kita untuk menjalani kehidupan untuk beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana mencari istri? Apa tidak boleh mencari yang cantik? Ya boleh. Hanya kecantikan yang harus dinomorsatukan dan yang harus kita tuju bukan cantiknya wajah, tapi cantiknya perilaku. Carilah wanita yang mar'atus soleh, perilakunya yang cantik, ilmunya yang cantik, dan kalau bisa wajahnya yang cantik. Ternyata yang cantik wajahnya tidak ada apa-apa, yang penting perilakunya dan hatinya cantik. Wajah bisa dipercantik lewat tipu dayanya. Betul, benar. Boleh asal bukan menjadi murad yang dituju sengaja. Mencari istri bukan mencari cantiknya wajah, tapi murad mencari istri itu adalah mencari wanita yang solehah, yang cantik perilakunya. Mengapa? Karena istri itu adalah untuk menurunkan anak itu. Jadi ya, pola Nabi Maria eklebayah imbun anak. Maka imbun anak untuk orang bini sesoleh. Jadi dulu waktunya sudah habis. Dia lamar